Shalom Bapak Ibu Saudara kasih, Shalom. Mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan sungguh baik. Siapkan hati kita Bapak Ibu, kita masuk dalam ibadah tengah minggu saat ini. Tundukkan kepala bersama dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Betapa Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk rumah tangga kami, semua dalam pemeliharaan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami. Malam hari ini di rumah-Mu yang kudus, kami bersekutu mendapatkan kekuatan dari Tuhan ketika kami ada di dalam hadirat. Biar kasih Tuhan memenuhi setiap kami. Berkat dari Tuhan dari surga ada pada setiap kami. Kami yang datang dalam keadaan sakit, kami percaya bahwa kesembuhan Tuhan kami terima. Yang datang dalam keadaan lemah, kami percaya bahwa Tuhan memberikan kami kekuatannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Setiap nyanyian, pujian, mazmur sembah kami, biarlah menjadi doa dan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Biarlah mulut ini memuji kebesaran dan memuliakan Engkau ya Bapa. Kuduskan kami Tuhan Yesus. Sucikan dan tahirkan kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan darah-Mu, dengan firman-Mu, dengan kuasa-Mu. Sehingga ibadah ini tidak terhalang oleh dosa dan pelanggaran kami. Tetapi sebaliknya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Ibadah yang disertai rasa cukup mendatangkan berkat dan keuntungan bagi kami. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami. Atas seluruh bumi. Mari naikkan pujian kembali bersama-sama katakan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Mari angkat tangan bersama-sama. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Katakan ya Tuhan, ya Tuhan, oh Tuhan kami, betapa mulianya seluruh
bersyukur padamu dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha. Tetap jemaat katakan, ya Tuhan. Mari bersama-sama katakan, ya Tuhan, Tuhan kami. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami. Dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi, atas seluruh dimuliakan, 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 dimuliakan. Sekali lagi, dimuliakan atas seluruh bumi, atas seluruh bumi. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji Kau, haleluya, glory, terpuji nama-Mu Yesus, haleluya, glory bagi-Mu Tuhan, segala puji bagi-Mu, ya ratakan nama-Nakana ye, haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan, Kaulah sumber kekuatan, haleluya, glory bagi-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan, Engkaulah penolong dalam kesesakan. Terima kasih Tuhan, glory bagi-Mu Yesus, haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, amin. Mari angkat tangan bersama-sama dan sembah Tuhan. Segalanya lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari katakan bersama-sama, sungguh besar setia-Mu, amin. Dari sepanjang hidup, Ya Tuhan, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, kata yang bisa lukisan indahnya Kau Tuhan.
Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan Kau Tuhan, melebihi segalanya. Ku menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran selamanya. Ayo bangkit berdiri bersama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Oh Yesus, ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhanku, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekarang jemaat saja katakan ku tinggikan. Ya, ku tinggikan. Mari nyanyikan buat Tuhan. Ya Tuhan, segalanya lebih dalam umat-Mu menyembah. Semua siap dengan mengangkat tangan, katakan ku tinggikan, ku tinggikan. Oh Yesusku, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh Yesus, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ya Tuhan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Bisa kasih sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan, kami tinggikan Engkau di atas segalanya. Hidup kami ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, jangan pernah Engkau meninggalkan kami. Tapi biarlah kasih dan setia-Mu tetap ada pada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hari-hari ini kami mau terus setia. Kami kembali ke komitmen kami. Oh sungguh Tuhan, kami perlu Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat kiri kanan, muka belakang. Kasih salam, katakan Tuhan mengasihi-Mu selalu. Betapa hebat Allah kita. Semua tepuk tangan sama-sama. Nyanyi sama-sama semua. Ya, katakan bersama. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita,
namanya berkuasa membebas. Yuk lambaikan tangan semua. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Semua katakan Tuhan Allah kita. Amin. Yuk lebih lagi nyanyikan bersama-sama semua. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Amin Tuhan. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Lebih lagi betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Semua katakan Tuhan Allah kita. Lagi katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Ada sebuah pujian yang sungguh bagus perkataannya. Bapak Ibu yang sudah tahu pujian ini bisa bernyanyi dengan lebih keras. Yang belum baru dengar bisa mengikuti secara perlahan. Dan setelah itu kalau sudah bisa lebih keras bernyanyi ya. Oke. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita ulang bagian refnya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dari awal naikkan kembali pujian ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona
mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama, siapkan hati kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari siapkan hati kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yes Lord. Mari kita beri kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Benar Tuhan, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kami sungguh menyadari ya Tuhan, karya penebusan yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Sehingga keselamatan yang Kau berikan terus-terus akan kami jaga ya Tuhan. Dengan hidup kami terus mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini Kau kumpulkan kami bersama-sama. Kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah kami. Dan setiap kami yang datang, mungkin ada yang datang dengan letih, lesu, berbeban berat. Kami tahu Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap kami. Bahkan setiap kami Tuhan mungkin yang datang pada malam hari ini butuh penyegaran. Pasti kesegaran daripada Tuhan terjadi. Dan setiap kami bahkan yang butuh mujizat. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Mujizat pun Tuhan akan kerjakan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang dahsyat dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk sudah terkasih, selamat malam. Apa kabar semuanya? Yes, luar biasa ya. Senang sekali malam hari ini bisa hadir di tengah-tengah saudara terkasih. Dan saya malam hari ini ingin membagikan kebenaran firman Tuhan ya. Tentang betapa berharganya sebuah keluarga. Yang setuju katakan amin. Beneran loh saudara. Saya lihat di sini saya baru merayakan hari anniversary saya ke-27. Tapi saya percaya di tempat ini ada yang lebih dari 27 tahun ya. Berapa tahun sis? 44 tahun. Wow ya. Ada yang lebih lagi dari 44 tahun?
Berapa tahun? 67 tahun. Menikahnya berapa tahun? Masih single, Oke, mantap ya. Di sini ada yang sudah menikah di atas 50 tahun? Oh, berarti rekor di tempat ini 44 paling belum ada yang di atas 44. Oke. Well, karena saya masih 27 tahun rasanya kita bisa tukeran aja. Karena waduh mau ngomongin keluarga tetapi ada yang lebih luar biasa. Tapi nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya melihat begini. Selama 27 tahun saya menikah dengan suami saya, apa sih isinya di dalam pernikahan tersebut selama 27 tahun ya? Saya mau kasih tahu, isinya adalah kebahagiaan, berkat, sukacita, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kemurahannya Tuhan ya. Amin gak semuanya? Amin. Bagus gak? Bagus, tapi belum selesai. Ternyata isinya juga Tuhan izinkan. Air mata ya, badai, kegagalan, kehancuran, kemudian masalah terjadi di dalam kehidupan kami gitu ya. Tetapi malam hari ini saya yakin setiap kita pun punya kisah keluarganya masing-masing. Setiap kita punya salibnya masing-masing. Setiap kita juga diizinkan Tuhan ya untuk ada di dalam sebuah keluarga. Baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah ya, ibu gak apa-apa belum menikah pun, kita pun berasal dari sebuah keluarga. Kita lahir di tengah-tengah keluarga. Buat kita juga sekarang yang sudah pernikahannya mungkin udah 44 tahun gitu ya. Kita pun punya anak-anak, kita punya cucu-cucu ya. Kita tahu bahwa ini adalah keluarga-keluarga yang kita tidak boleh melepaskan setiap tanggung jawab kita untuk membawa keluarga-keluarga anak-anak mantu cucu kita pun menjadi keluarga-keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Ada amin? Ya beri tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita buka dari Kejadian 7 ayat yang ke-1. Mari kita belajar dari sebuah keluarga. Kejadian 7 ayat ke-1. 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ya, Tuhan menyuruh kepada Nabi Nuh, kepada Nuh dikatakan, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumah. Berarti ini menunjukkan bahwa buat Tuhan, sekalipun yang dikatakan engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini, berarti Nuh sendiri ya diakui Tuhan sebagai orang yang hebat, tetapi Tuhan tetap menyuruh Nuh enggak sendirian, tidak sebagian, enggak cuma Nuh sama istrinya aja, tetapi yang disuruh adalah seisi rumahmu. Artinya sekeluarga. Ada amin? Berarti betapa pentingnya sebuah keluarga di hadapannya Tuhan. Bukan sebagian, Nuh masuk ya. Sebagian aja anak kamu kebanyakan gitu ya. Atau yang masuk anak kamu aja. Mantu-mantu kamu gak usah masuk, mereka kan bukan dari keluarga kamu. Enggak, Tuhan gak seperti begitu. Semuanya seisi rumahmu kata Tuhan. Yuk kita belajar lagi yuk. Kejadian 7 ayat ke-7. 1, 2, 3. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, karena air bah bahnya udah mau datang. Jadi disuruh masuk semuanya dan terbukti Nuh masuk, dia membawa seisi keluarganya. Ya, satu ayat lagi kita baca yuk, Kejadian 7 ayat 13, 1, 2, 3. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta siapa? Sem, Ham dan Yafet, anak-anaknya dia, dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Berarti berapa orang yang masuk ke sana? 8 ya. Oke, karena bener gak ibu-ibu bapak-bapak 8 orang? Kok kayak gak yakin? Nuh 1, istrinya 2, anaknya 3, mantunya coba ditotalin berapa?
Ya udah. Habis kok kayak gak yakin gitu ya. Semuanya masuk ke dalam bahtera 8 ya. Perhatikan. Setiap keluarga punya angka yang berbeda-beda. Benar? Saya dari keluarga yang mama papa punya anak 5. Cewek semua lagi ya. Berarti kita bertujuh. Tapi sekarang udah tambah mantu cucu udah jadi lengkap lebih banyak. Beda-beda kan ya. Saya ketika kenalan sama suami saya, masih pacaran dulu, masih awal baru kenalan, belum pacaran. Dia tanya, Liv kamu sekeluarga berapa? Malu-malu jawabnya 5 gitu ya, karena banyak banget 5 gitu ya. Tapi sebenarnya bangga sih, saya emang pengen punya keluarga besar gitu ya. Terus saya tanya, kamu berapa? Terus dia gini, lama banget. Kenapa dihitung? Gitu kan ya. 9. Wih 9 saudara ya. Keluarganya 9 karena papanya saat itu belum dalam Tuhan. Sehingga papanya mengalami beberapa kali kegagalan dalam berumah tangga. Dan setiap kali berumah tangga punya anak. Jadi dia hitungin gitu ya sudah terkasih ya. Nah kita juga sama. Tuhan gak ciptakan kita semuanya seragam. Gak ciptakan kita semuanya anaknya pasti 3. Mantunya pasti 3. Enggak sudah terkasih. Ada keluarga yang Tuhan izinkan menikah dan mereka gak mempunyai anak. Ada keluarga ya yang menikah dan Tuhan izinkan ada anak 1. Ada anak 2. Ada anak 3. Bahkan ada anak 6 sudah terkasih ya. Kalau zaman dulu tuh biasa punya anak banyak. Tapi kalau zaman sekarang saya sih belum pernah dengar ada anaknya 12 gitu ya. Kayaknya belum ada saudara ya. 4 aja kayaknya udah paling banyak gitu ya ngedengarnya ya. Kenapa? Karena buat Tuhan ya bukan soal yang lebih besar, lebih diberkati, yang lebih kecil kurang diberkati. Tetapi memang Tuhan cinta keluarga. Tuhan mengasihi setiap keluarga. Ada amin? Ya, sama. Tuhan menciptakan kita semuanya punya tujuan, purpose. Kenapa kita diciptakan Tuhan? Supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan. Kasih Tuhan begitu besar sekali sehingga dia rindu sudah kasih, membagikan kasih itu kepada kita supaya kita bisa memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Ada amin? Tuhan juga membuat keluarga-keluarga berbeda-beda. Tetapi tujuannya juga sama. Supaya tiap keluarga pun bisa memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan. Amin ya. Dan sudah terkasih jangan takut. Kalau sudah bilang, iya keluargaku gak sempurna. Tapi keluargaku berantakan. Keluargaku kacau balau. Saya mau beritahu tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna. Ya, tidak semua keluarga baik-baik. Ada banyak tantangan, ada banyak masalah, ada banyak kegagalan di dalam setiap keluarga. Kita santai aja ya malam hari ini ya, sambil ngobrol. Saya nanya ke saudara, jadi saudara jawab ya. Yang jawabannya benar nanti dapat hadiah, gelas cantik. Enggak bercanda. Siapa keluarga yang Tuhan ciptakan pertama di muka bumi? Wih, pinter semuanya menang. Betul, Adam dan Hawa. Ya, Tuhan tidak menciptakan gereja di awal. Tuhan gak menciptakan yang namanya sekolahan di awal. Tuhan gak menciptakan pemerintahan di awal. Tetapi setelah menciptakan Adam dan Hawa, setelah menciptakan Adam, dia menciptakan Hawa untuk menjadikan apa? Keluarga. Berarti memang dari awal sebuah keluarga adalah desainnya Tuhan. Sebuah keluarga adalah kerinduannya Tuhan. Karena disitulah Tuhan juga mau mencurahkan berkat-berkatnya bagi setiap keluarga demi keluarga. Ada amin ya. Keluarga pertama yang Tuhan ciptakan adalah Adam dan Hawa. Apakah mereka keluarga sempurna? Tidak. Mereka punya anak 2 ya. Kain dan Abel. Dibunuh. Kakak adik yang satu dibunuh. Coba bayangkan. Gimana jadi orang tua punya anak cuma 2. Satu mati dibunuh. Nangislah pasti si Hawa, ya. Marahlah pasti si Adam, saudara terkasih. Walaupun Alkitab tidak mencatat lebih jauh ya, karena mereka hidupnya kan ratusan tahun ya sudah terkasih Adam dan Hawa. Kemungkinan anaknya gak cuma 2 sih gitu ya. Kemungkinan anaknya tuh banyak banget. Kan zaman dulu mungkin ya kalau 100 tahun hidupnya bisa sampai ratusan tahun saudara ya. Kita aja yang hidupnya 70 tahun aja bisa punya anak terus-terusan kalau gak pakai KB saudara ya terkasih ya. Jadi bisa dibayangkan zaman dulu seperti begitu. Tapi bisa bayangkan kakak adik bunuh-bunuhan. Keluarganya gak sempurna.
Jadi saudara jangan kecil hati kalau saudara malam hari ini datang dan berkata keluargaku gak sempurna. Banyak konflik, banyak masalah di dalam keluargaku. Ya. Coba di dalam Alkitab, orang-orang hebat, tokoh-tokoh hebat. Kita tahu yang namanya Yakub. Yakub itu kembaran sama Esau. Kakak adik. Kita ngebayangin kakak adik kan pasti peluk-pelukan. Asik tolong menolong. Tidak. Yang namanya Yakub membohongi Esau. Dan mengambil hak kesulungannya. Yang namanya Esau marah sama Yakub. Sehingga mau dibunuh. Sehingga Yakub kabur saudara ke rumahnya Laban. Ingat cerita itu? Ya. Dan mereka bermusuhan. Selama 20 tahun mereka terpisah sudah terkasih. Zaman dulu tuh kan gak ada WA. Gak bisa nanya. Atau gak bisa lihat dari Instagramnya. Wih dia udah lagi ngepost nih lagi makan sama istrinya. Gak ada saudara terkasih. Gak denger apa-apa. Ya. Gak tahu beritanya apa-apa. Musuhan 20 tahun kakak adik. Bayangin saudara terkasih. Sehingga di tahun ke-20 ketika Yakub akhirnya kembali lagi datang. Dia ketakutan. Karena dia tahu ini kakak mau ngebunuh dia. Tapi puji Tuhan ternyata waktu kita lihat ceritanya ya. Kemenangan terjadi karena Yakub udah nyogok suruh kirim. Kamu kirim deh untuk kakak saya Esau nih kirimin ternak-ternak segala macam. Karena saking ketakutannya udah disogok. Terus waktu Esau ketemu dengan Yakub. Wah dia bilang kamu adikku. Aku gak perlu itu. Aku juga kaya. Ya tapi aku udah seneng kamu bisa balik lagi gitu kan. Gak sempurna sudah terkasih. Siapa lagi ya? Yakub kemudian tadi ya anaknya si siapa udah ketipu ya Esau tadi. Terusnya Raja Daud. Raja Daud sama saudara. Ini kesayangannya Tuhan, biji matanya Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Mertuanya mau ngebunuh dia. Dia punya anak namanya Absalom, Absalom juga mau membunuh dia, bunuh papahnya sendiri kan si Daud itu kan. Saudara, tidak ada keluarga yang sempurna. Mungkin sama malam hari ini saudara terkasih datang atau berasal dari keluarga yang tidak sempurna. Saudara mungkin saat ini berkata, aku sudah cukup umur, tapi waktu kita lihat ke belakang, latar belakang keluarga kita adalah keluarga yang tidak sempurna. Saudara terkasih, tetapi percayalah. Pada saat kita punya Kristus saat ini di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita, maka segelap apapun keadaan keluarga kita, terang Tuhan mampu untuk menyinarinya. Beri tepuk tangan dulu ya buat Tuhan kita Yesus Kristus. Satu kali ada seorang bapak-bapak undang saya, ini udah sebelum COVID ya. Saya dengan suami saya datang ke undangan si bapak ini. Dia bilang saya punya anak 4 ya. Semuanya 4-4-nya gak ada yang ke gereja. Jadi si bapak ini kepengen ngundang saya dengan suami saya saat itu ulang tahun dia supaya anak-anaknya pelan-pelan bisa dinasehatin gitu ya ceritanya. Tapi sebelum ketemu anak-anaknya bapaknya bilang gini ke saya sama ke suami saya. Anak pertama saya dia bilang gitu ya sudah menikah sama istrinya. Tetapi dia selingkuh katanya gitu tuh anak pertamanya. Anak kedua saya perempuan kata dia sudah menikah juga. Tapi suaminya selingkuh katanya gitu ya. Anak ketiga saya dia bilang laki-laki. Saya mau kasih tahu dia bilang anak ketiga saya ini narkoba. Clubbing terus ngabisin duit saya mulu kata dia gitu ya. Anak keempat saya ya belum nikah tapi pacarnya banyak di mana-mana kata dia. Jadi lihat si bapak bilang saya punya anak 4. 4-4-nya gak ada yang jadi. 4-4-nya anak gagal. 4-4-nya anak kacau. Lihat keluarga seperti begini sudah terkasih. Tetapi saya yakin ketika Bapak itu menempatkan Yesus dalam kehidupannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan sayang sama setiap keluarga. Bahkan Tuhan pun sayang kepada keluarga-keluarga yang gagal. Ada amin saudara? Beri tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu jangan pernah menyerah dengan keluarga kita. Jangan pernah menyerah dengan keadaan keluarga kita sudah terkasih. Apapun keadaan yang kita alami dalam kehidupan keluarga kita seburuk apapun jangan pernah menyerah. Karena Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap keluarga. Untuk itu ada beberapa poin yang ingin saya bagikan ya. Yang pertama, kita harus yakini bahwa setiap anggota keluarga adalah penting dan berharga. Ada amin ya. Sekali lagi tidak ada satupun manusia yang sempurna.
kita tidak sempurna, pasangan hidup kita tidak sempurna, anak-anak kita tidak sempurna, mantu-mantu kita tidak sempurna, orang tua kita juga tidak sempurna. Tetapi saudara harus menempatkan mereka bahwa mereka itu bernilai, mereka penting, mereka berharga di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara? Saya tuh sebenarnya kemarin baru pelayanan di Surabaya ya. Kemudian pelayanan kaum perempuan di sana, setelah selesai pelayanan makan siang sama-sama. Dan salah satu ibu di sana berkata begini, saya ini suami saya selingkuh kata dia. Terus kita jadi ngobrol ya, dan dia katakan kenapa suaminya selingkuh? Karena papahnya pun dulu selingkuh. Dan dia kepahitan sekali sama papahnya, kecewa sekali sama papahnya karena papahnya selingkuh. Dia bilang, kemudian mamahnya jatuh sakit gara-gara papahnya selingkuh. Mamanya sakit hati. Dia tambah benci 2 kali lipat kepada papahnya. Kenapa? Karena ya itu dia berpikir bahwa papanya yang ngebunuh mamanya secara tidak langsung akibat perselingkuhan, saudara ya. Terus udah singkat cerita lagi dia bilang, ya akhirnya suami saya tidak bisa melepaskan kepahitannya ya. Karena apa? Karena oleh papanya dia tidak dianggap penting. Selalu waktu dari kecil papanya mengabaikan dia. Papanya tidak menghargai dia. Dia rasanya gak ada nilainya di hadapan papahnya, katanya seperti begitu. Sehingga akhirnya dia ngerasa ini anak berontak, pengen nunjukin ya kepada papanya bahwa dia bisa. Caranya apa? Caranya ketika dia menikah, dia menjadi sama seperti papanya. Kelakuannya, yang kasihan adalah istrinya. Sudah terkasih, tahukah kita bahwa kita di hadapan Tuhan pun tidak sempurna. Kita banyak bikin kesalahan, benar sudah terkasih. Tetapi pernahkah Tuhan mengabaikan kita? Gak pernah. Pernahkah Tuhan tidak memandang kita penting? Gak pernah. Pernahkah Tuhan ya tidak menganggap kita bernilai? Gak pernah. Setiap saudara terkasih di tempat ini di mata Tuhan, saudara itu begitu bernilai, begitu berharga. Ada amin saudara? Nah untuk itu kalau kita begitu dihargai Tuhan, berarti pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, ya mantu-mantu kita, demikian juga mendapatkan perlakuan yang sama dari Tuhan. Mereka juga penting di mata Tuhan. Mereka juga berharga di mata Tuhan. Mereka juga luar biasa di mata Tuhan. Kenapa kita ya kok memperlakukan mereka tidak seperti Tuhan memperlakukan mereka? Tuhan aja tahu betapa pentingnya mereka di dalam kehidupan. Jadi hari ini belajar yuk saudara. Untuk mulai memandang pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita adalah orang yang penting. Orang yang berharga. Dan banyak kita berkata gini, iya tapi dia itu jahat. Gimana aku menganggap dia berharga, kelakuan aja masih seperti begitu. Gak usah pikirin. Yang penting kita memperlakukan dia yang terbaik. Ada amin sudah terkasih? Waktu kita mulai merubah mindset kita ya. Bahwa orang-orang ini adalah berharga, orang-orang ini begitu penting di dalam kehidupan kita. Maka kita tidak akan memperlakukan mereka dengan enggak main-main. Singkat cerita lagi gini, pernah lihat orang penting datang saudara ke satu tempat? Orang VIP dikasih karpet merah ya kan? Namanya juga pejabat penting, Pak Jokowi lah katakan. Saudara gak akan men-treat Pak Jokowi main-main. Ya, saudara juga udah cara berdirinya gimana ya dulu ntar kalau ketemu ya. Apalagi misalnya ikutan mau salaman sama Pak Presiden lagi open house di istana. Saudara pasti ngantri karena dia orang penting ya. Saudara gak mungkin ketemu Pak Jokowi, hey bro apa kabar? Gak mungkin saudara terkasih ya kan? Ya gak mungkin kayak begitu, saudara pasti akan memperlakukan dengan sangat penting. Nah kita seringkali terlalu tidak menganggap penting pasangan kita. Tidak menganggap berharga pasangan kita. Kepada anak-anak kita ya. Kita itu mengacuhkan anak-anak kita ngomong mama, apaan, iya tanya papa aja sana, sering gitu kan? Anak kita juga ya, kalau misalnya pokoknya mereka gak dianggap penting. Pendapat mereka tahu apa sih kamu anak kecil gitu kan. Ayo belajarlah untuk mulai melihat bahwa mereka itu penting dan berharga di dalam kehidupan kita. Jangan pilih kasih dalam hidup. Lihat apa yang terjadi dengan tokoh Alkitab ketika ada pilih kasih. Yang namanya Yusuf sangat disayang oleh papahnya sampai diberikan jubah yang sangat indah.
kakak-kakaknya semuanya jadi apa? Jadi jahat sama dia kan, iri. Kenapa? Karena ada pilih kasih. Ya. Kenapa papanya pilih kasih? Karena yang lain tidak dianggap penting sama papanya. Tetapi Yusuf dianggap penting, disediain yang terbaik, anak kesayangan. Dan akibatnya adalah seperti demikian. Ayo kita mulai menganggap penting setiap orang yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. Ya, waktu kita menganggap mereka semua berharga, kita menganggap mereka semua penting ya. Oh, menyenangkan hati Tuhan. Ada amin? Ya, terutama anak-anak ya. Matius 18 ayat ke-10. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Jadi gak boleh kita anggap rendah anak-anak kita. Hargai mereka. Saya itu punya anak 3, sudah terkasih ya. Anak saya yang paling kecil namanya IJ. IJ itu kalau pulang sekolah dia paling seneng cerita. Dia akan cerita, saya nanya, "Hi IJ, how's your day?" Wow mami, dan dia kalau cerita gak bisa sebentar. Kalau cerita panjang. I have a lot of things to do sebenarnya ya. Sore-sore itu saya udah mesti pelayanan, ntar malamnya misalnya. Berarti udah harus siap-siap segala macam. Tapi selalu saudara, saya menganggap dia penting. Saya ikutan duduk di meja makan, saya dengerin ceritanya ya. Sambil dengerin, sambil bentar saya ngelirik jam. Ya oke, ceritanya kayak belum selesai. Udah 30 menit kayak baru 20% gitu kan ya. Oke IJ, terus IJ gitu ya. Saya memperlakukan dia dengan sangat baik, dia senang. Sampai akhirnya benar-benar waktu udah mepet dia bilang, IJ mami senang banget dengerin cerita kamu ya. Tapi I'm sorry ya sayang, kita sambung lagi nanti malam karena mami harus pergi. Tapi banyak orang tua meremehkan anak-anaknya. Anaknya baru mau cerita, "Pak, kenapa? Sibuk ya?" "Iya sibuk." "Oh ya udah deh, bye ya kan." Nggak jadi cerita, saudara. Nggak punya temen ya. Padahal pengen curhat, pengen segala macam. Akhirnya nggak ada. Tetapi Tuhan memandang setiap anak-anak berharga. Mari ya, perhatikan. Banyak orang berdoa, minta anak, Tuhan belum kasih. Dalam pelayanan saya berapa kali saya mendoakan orang-orang yang udah, "Pastor tolong bantu doa dong, 7 tahun nikah belum punya anak. Pastor tolong bantu doa dong, 13 tahun belum punya anak." Ya, mereka begitu berharap. "Doain dong Pastor, kita lagi program bayi tabung. Udah keluarin duit sekian ratus juta. Ini percobaan kedua, kepengen banget punya anak." Ya kan? Tapi di satu pihak ada keluarga, sudah lihat, yang dikasih anak sama Tuhan. Bahkan lebih dari 1, anaknya 2, anaknya 3. Ya ampun, mama papanya gak menghargai anak-anaknya. Sering lihat kayak gitu kan? Kayak aduh nyesel mama punya anak kamu, kalau bisa dimasukin lagi, masukin lagi gitu ya ke perut mama. Sampai kayak gitu saudara. Karena yang satu memohon-mohon sama Tuhan pengen punya anak, yang di sini dikasih tidak menghargai. Saudara yang punya anak, saya mau katakan ayat ini bagus banget. Mari kita lihat Mazmur 127 ayat 3. 1, 2, 3. Anak-anak adalah pemberian Allah. Sesungguhnya mereka itu adalah anugerah. Bersyukur buat saudara yang Tuhan izinkan punya anak. Dikasih anak berapapun, anak saudara sekarang umurnya mungkin saudara bilang, tadi saya kaget juga ngobrol ya. Anak paling kecil katanya umurnya 35, saya sampai kaget, hah? Anak paling kecil aja 35 ya. Mamanya muda banget gitu ya, anak paling kecil 35 gitu. Sudah terkasih, mereka anugerah. Mau menikah nanti anak-anak kita, selama kita masih hidup mereka akan tetap jadi anak-anak kita. Amin. Mau berapapun umur mereka tetap anak-anak kita. Mereka penting, mereka sangat berharga. Amin saudara ya. Dalam pelayanan saya atau di dalam kehidupan saya juga pernah bertemu dengan seorang sekarang menjadi hamba Tuhan ya. Dia cerita begini, saya ini menikah dengan suami saya. Kemudian apa yang terjadi? Anaknya lahir, ternyata anaknya berkebutuhan khusus. Langsung suaminya kabur, keluarga suaminya putuskan hubungan, tidak boleh lagi. Ya, itu sudah dia sampai datang memohon-mohon ke keluarga suaminya. Mereka bilang, kita udah putus hubungan, kamu udah diceraiin. Kamu udah bukan bagian lagi dari kehidupan kita, gitu ya. Wah, dia bilang, dia menggendong anaknya sambil nangis, nggak diakuin. Kemudian dia coba untuk kejar suaminya. Ternyata suaminya pun akhirnya sama. Suaminya cuma bilang,
saya gak bisa terima kamu gitu ya. Dengan keadaan anak kita seperti begitu. Pokoknya udah saya udah gak cinta lagi sama kamu, udah putus hubungan. Anaknya autis dibuang saudara sama suaminya. Tetapi si mama ngerti bahwa setiap anak adalah anugerah. Apapun kekurangan anaknya, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Ada amin saudara? Dan anak-anak autis itu sebenarnya Tuhan kasih kehebatan masing-masing loh saudara. Saya pernah ketemu seorang ibu, anaknya autis ternyata jago ngelukis. Sama mamanya lukisannya dikirim untuk ikut lomba. Ternyata juara 1 di Eropa saudara. Ya, bahkan lukisannya sekarang dijual itu harganya ratusan pound sterling. 800 pound, 900 pound, kaliin aja 20 ribuan kurang lebih gitu harganya. Harganya belasan juta. Dijual juga sama mamanya gitu ya. Lukisan-lukisan anaknya untuk tabungan si anak. Sayang banget sama anaknya. Kenapa? Karena anugerah. Ayo bapak-bapak ibu-ibu di tempat ini. Atau anak-anak di tempat ini ya. Terutama bapak-bapak ibu-ibu. Kalau kita punya anak tapi hari ini kita belum memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Kita belum memperlakukan mereka dengan penting atau dengan istimewa. Ingat firman Tuhan ini. Mereka anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ayo belajar untuk mengasihi pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita dengan sungguh-sungguh lebih lagi di tahun ini. Ada amin saudara? Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, yang kedua. Semua anggota keluarga harus dipastikan berpusat pada Kristus ya. Kalau sudah begitu mencintai keluarga dan Tuhan begitu peduli dengan keluarga kita, pastikan sudah terkasih bahwa semua anggota keluarga harus kenal Tuhan Yesus Kristus, saudara terkasih ya. Oke. Ulangan 6 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca. 1, 2, 3. Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Tunjukkanlah itu dalam cara hidupmu dan dalam perbuatanmu. Jangan sekali-kali merupakan perintah-perintah yang saya berikan kepadamu hari ini. Ajarkanlah kepada anak-anakmu. Hendaklah kamu membicarakannya di dalam rumah dan di luar rumah, waktu istirahat dan waktu bekerja. Ikatkanlah pada lenganmu dan pasanglah pada dahimu untuk diingat-ingat. Orang tua yang punya anak, dengarkan. Bukan guru sekolah minggu yang bertugas untuk mengajari anak-anak kita kebenaran firman Tuhan. Guru sekolah minggu cuma ngajar sejam seminggu. Tetapi setiap hari firman Tuhan berkata tugas orang tua mengajarkannya setiap waktu. Baik dalam rumah, di luar rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu di tempat ini, kita adalah imam-imam bagi anak-anak kita. Ajarkan itu saudara. Tahukah saudara, hal yang akan membuat kita paling terharu. Saya baru menikahkan anak saya saudara ya. Anak saya yang paling besar namanya Rachel baru menikah. Kemudian saudara apa yang membuat saya paling bersyukur. Bukan melihat oh akhirnya dia bisa menikah ya. Bukan melihat oh pestanya bagus ya. Enggak kayak gitu saudara. Yang saya syukuri paling adalah apa? Ketika Rachel juga mendapatkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Ada amin saudara? Ada Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka. Wah senangnya luar biasa saudara. Kenapa? Karena anak-anak kita tanamkan sejak dini untuk takut akan Tuhan. Sehingga mereka akan cari pasangan juga yang takut akan Tuhan. Amin saudara? Tanamkan itu, ajarkan itu kepada anak-anak kita. Saya ketemu lagi ya. Dengan seseorang yang dengan seorang anak muda cantik saudara. WL di sebuah gereja. Kalau saya pelayanan di gereja itu saya duduk dia yang jadi WL. Wih cantik deh saudara ya suaranya bagus. Terus akhirnya pulang gereja jadi kenalan. Saya bilang aduh saya seneng banget lihat kamu masih muda pelayanan cantik. Oh iya terima kasih pastor. Ya puji Tuhan kata dia gitu kan. Pas saya pelayanan lagi dia juga lagi jadi WL. Wah seneng banget deh saudara terkasih ya. Terus udah berapa kali? Satu kali saya pelayanan lagi, ternyata dia nggak lagi bertugas. Ya udah, saya pelayanan lagi di tempat yang sama. Kedua kalinya dia nggak lagi bertugas lagi. Jadi saya tanya dong sama pelayan, volunteers yang nemenin saya. Si cantik mana? Ya kan? Biasanya si cantik tuh selalu yang ini WL. Terus volunteers bilang ini saya, loh, pastor emang nggak tahu? Kenapa? Kan udah nikah. Oh, udah nikah jadi nggak pelayanan. Lah, kan nikahnya pindah agama. Lihat sudah terkasih. Loh kok bisa? Kan WL. Ya kan?
Maksudnya kan udah WL loh sudah terkasih. Iya, dapatnya anak pejabat katanya. 7 turunan juga gak bakal habis, kaya banget katanya gitu saudara. Mama papanya bolehin gitu. Mamanya sih yang nyuruh katanya gitu. Hah, ya kan? Lihat saudara, ya. Jadi ternyata ya mamanya belum terlalu sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya anaknya memang udah ikut-ikutan katanya. Jadi latar belakangnya memang di keluarganya kekristenan gak menjadi nomor satu, tapi anaknya memang dari kuliah karena udah ikut-ikutan sama teman-temannya udah pelayanan. Tapi mamanya ketika harus memilih anaknya tetap pelayanan atau dapat jodoh yang 7 turunan, pilih yang 7 turunan. Dia lupa Tuhan kita bukan cuma 7 turunan, sudah terkasih ya. Nggak tahu udah nggak terhitung triliun-triliun turunan kekayaan Tuhan kita di surga. Amin, sudah terkasih. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ayo ya, mulai ajarkan karena itu tugas dan tanggung jawab kita. Anak-anak kita harus dilindungi loh dari sekarang saudara. Zaman apalagi ini saya lihat masih ada pasangan-pasangan muda ya. Ya anak-anaknya mungkin masih kecil-kecil. Lindungi mereka. Karena ini kita itu berperang nih dengan kemajuan teknologi zaman. Ya, mengerikan sekali apa yang anak-anak kita lihat di dalam internet. Mengerikan sekali apa yang mereka terima dari teman-teman mereka. Anak-anak saya puji Tuhan sudah terkasih ya, terus diajarin kalian harus takut akan Tuhan, maksudnya cinta Tuhan. Dan mereka cerita banyak teman-teman mereka SMP udah pacaran. SMP loh sudah terkasih. Terus waktu Rachel SMA, Rachel kasih tunjuk foto temennya. Udah pacaran, satu kelas, ya istilahnya cowok sama cowok. Ini sekolahnya di sekolah internasional, banyak orang-orang kaya di situ sudah terkasih ya. Kemudian Rachel bilang, Mami ini mereka lagi pergi karena ulang tahun si cewek. Sama cowoknya dikasih hadiah. Sudah tahu hadiahnya apa? Perjalanan ke pulau private. Ya private pulau, mereka naik kapal boat, kan di foto-foto dong ceweknya pakai bikini sudah terkasih. Ya lagi pelukan sama cowoknya di belakangnya terus lagi kissing saudara, anak SMA. Hah, sudah terkasih. Lindungi anak-anak kita. Apalagi kalau punya anak-anak perempuan misalnya. Ya saya bukannya menyalahkan para pria-pria di luar sana ya. Tapi pria-pria di luar sana yang tidak takut akan Tuhan, sudah tahu ya. Itu kerjanya ngapain? Ini saya baru dengar dari psikolog wanita yang lagi ngomong ya, psikolog remaja. Itu kebanyakan nonton video porno, saudara. Dan video porno itu merusak otak kanan depan. Anak-anak SMA, ya si psikolog ini cerita, dia karena konselor remaja. SMP, SMA datang ke tempat konselingnya dia. Ini anak udah gak mau belajar, gak mau ngapa-ngapain, kerjanya cuma nonton video porno, saudara. Dan salah satu anak yang datang ke tempat dia, kenapa mamanya bawa? Karena anaknya ini udah tidurin cewek banyak. Teman-teman SMA-nya, saudara. Anak masih SMA, bayangkan. Kalau ketahuan itu kan bisa dibawa ke kantor polisi di usia bawah umur gitu kan ya. Saudara terkasih, kenapa? Waktu ditanya, karena kerja cuma nonton video porno. Saudara lindungi anak-anak kita, lindungi, amin saudara terkasih. Jagai, dunia di luar itu gak baik-baik saudara. Dunia di luar jahat. Tapi jangan pernah takut karena kita percaya kalau kita udah didik anak-anak kita takut akan Tuhan. Kita lindungi keluarga kita takut akan Tuhan. Maka proteksi Allah akan menyertai keluarga kita. Ada amin saudara? Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi saya cerita anak saya yang paling kecil, IJ namanya. IJ ini SMP kelas 3. Lalu dia bilang gini, Mami aku tuh sedih ngeliat teman-teman aku di sekolah. Kerjanya ngutuk, kalau marah tuh bahasanya udah bahasa kutukan. Ya, bahasa kalau kita lihat film-film Amerika, gitu loh saudara, kalau misalnya lagi ngomong, hey I don't like you, what, gitu loh saudara ya, itu kan kata-kata yang dilarang kan. Dia bilang teman-teman aku Mami kalau marah kayak begitu, kalau ngomong bercanda pun kayak begitu, dia bilang gitu. SMP kelas 3 loh saudara terkasih. Dia bilang aku dengarnya aja udah yang kayak aduh sedih banget kata dia. Dan akhirnya saudara, dia bilang gini, aku akhirnya bikin kayak komsel. Pulang sekolah aku ajak mereka ke kafe ya, dekat daerah perumahan juga, di daerah perumahan kita saudara.
ada satu kafe, dia bilang aku ajak mereka, kita ngebahas firman Tuhan. Ngebahas Bible. Terus lumayan dapat 4 orang saudara. Jadi ngebahas Bible, bahkan teman-temannya ini yang tadinya yang kayaknya hidupnya jauh dari Tuhan. Ada yang satu bilang, aduh aku tuh kayak ngerasain hadirat Tuhan. Jadi kok tiba-tiba yang dulu selalu gak suka ngomongin Alkitab, kok jadi seneng sekarang ngomong Alkitab. Jadi menunggu-nunggu seminggu sekali untuk komsel katanya dia. Saudara terkasih, ketahuan sama orang tuanya. Ini anak pulang sekolah ke kafe, belajar Alkitab. Saudara saya ditelepon. Dan mamanya bilang, maaf ya, tolong kasih tahu ke IJ. Anak saya jangan diajak-ajak lagi. Saya bilang, oke, maaf. Kalau boleh tahu alasannya apa? Ya anak saya perlu belajar, kata dia gitu. Pulang sekolah harus belajar. Lebih baik dia belajar daripada dia buang-buang waktu ketemu katanya di kafe. Ngobrolin yang belum tentu penting, kata dia gitu saudara. Oh iya Bu, puji Tuhan ya kan. Saudara lihat, masih banyak orang-orang di luar sana yang gak mengerti betapa pentingnya Yesus di dalam kehidupan. Pelajaran bisa dilupakan, ya nilai bisa dilupakan. Tetapi Yesus, karakter Kristus akan tetap dalam kehidupan kita selama-lamanya. Jadi betapa pentingnya mengajarkan anak-anak kita, keluarga kita untuk takut akan Tuhan. Ada amin? Amin, oke ya. Yuk kita masuk yang ketiga, yang terakhir. Waktu tidak di pihak kita, saudara terkasih ya. Semua anggota keluarga sudah ditetapkan untuk saling memperlengkapi dan memberkati. Ibu-ibu yang ada di tempat ini, engkau ditempatkan Tuhan di dalam keluargamu, bukan menuntut. Saya harus begini dong, papa harus begini dong, sebagai suami harus begini dong. Suami juga begitu, jangan nuntut ke istri. Lah kan tugasnya mama dong, mama harus gini. Jangan nuntut, kenapa? Karena ingat, kita ditempatkan Tuhan untuk saling memperlengkapi. Ada amin? Jadi rubah lagi mindset kita datang ke keluarga kita dan berkata, apa yang bisa saya lakukan untuk keluargaku? Buat kita yang udah oma-oma, yang udah usia ya kan, apa yang bisa aku lakukan untuk keluargaku? Mungkin jadi pendoa syafaat yang luar biasa ya, berdoa luar biasa. Saya punya temen juga ya, waktu saya masih SMA, saya ke rumahnya, terusnya udah gitu dia tinggalnya sama omanya juga. Terus udah gitu pulang sekolah jam 12, waktu dulu kan zaman dulu pulang sekolah jam 12, kita dikasih makan sama si oma, udah kita ngobrol-ngobrol sampai jam 2, omanya bilang gini, sudah jam 2. Oma mau doa dulu. Setiap jam 2 sampai jam 4, Oma masuk ke kamarnya untuk berdoa, ngedoain keluarga, ngedoain cucu-cucu. Oma ngerti bahwa dia ada di dalam keluarga untuk menjadi berkat. Ada amin saudara? Sama hidup kita juga, ayo jadilah berkat untuk sesama kita. Saya bisa khotbah, kenapa? Karena suami saya sudah jadi berkat buat saya. Saya gak pernah mau untuk khotbah dulu di zaman-zaman 25 tahun pelayanan saya udah 25 tahun. Ketika di tahun awal saya disuruh berkhotbah, saya selalu nolak. Ya, gak pernah mau. Sampai satu kali suami saya bilang, oke Lev coba dulu hanya untuk di gereja full timer. Cuma 5 orangan gitulah. Aduh akhirnya udah. Tadinya saya gak mau, saya dikasih mimpi sama Tuhan saudara. Waktu saya bilang gak mau, saya dikasih mimpi, di dalam mimpinya saya berkhotbah, sudah terkasih ya. Jadi saya tahu Tuhan suruh saya berkhotbah. Singkat cerita saya bilang sama suami saya, yaudah Tuhan udah suruh saya berkhotbah boleh. 5 orang saudara, takutnya luar biasa. Dan pada saat besoknya harus berkhotbah di depan 5 orang. Saya berdoa lagi sama Tuhan, saya doanya gini, Tuhan Engkau mampu bikin mujizat. Itu kan hari Jumat ya, saya doa hari Kamis. Bikin begitu saya bangun besok, udah hari Sabtu, gak ada hari Jumat. Itu loh saudara doa saya. Takut banget saudara untuk berkhotbah, takut banget. Tapi suami saya kasih encouragement ya, kasih encouragement. Akhirnya saya khotbah di depan 5 orang. Pengerja-pengerja gereja, masalah setiap orang pasti punya masalah. Ya, mereka datang ada yang lagi punya masalah keuangan, masalah keluarga, ada yang punya masalah ini, itu segala macam. Begitu mereka dengar khotbah saya, begitu selesai mereka dengar khotbah saya, luar biasa saudara terkasih. Masalah mereka bertambah 2 kali lipat saudara terkasih. Pusing gak tahu nih ngomong apa saudara ya. Tapi suami saya, dia bilang, Liv, enggak kok. Saya bilang, aduh jelek banget makanya saya gak mau khotbah. Enggak, aduh kamu khotbahnya boleh kok, oke kata dia. Gak apa-apa kan baru pertama, bagus kok untuk pertama ya kan. Dia yang encourage saya,
Ayo saya jadwalin lagi untuk kedua ya. Bulan depan khotbah lagi di depan pengerja. Gak mau, ayo bisa, bagus kok. Dan kamu tahu gak, waktu kamu khotbah, saya tidak lepas memandangi wajah kamu. Gitu loh saudara terkasih ya. Saya lihat kamu bergerak ke kiri, ke kanan katanya. Padahal saya gak bergerak, orang pertama kali khotbah saudara terkasih ya. Gerak gimana, lihat orang aja takut saudara ya. Tapi dia mengangkat saya, mempraise saya, memuji saya. Dia menjadi berkat bagi saya saudara. Sehingga akhirnya saya bisa berkhotbah sampai hari ini. Sama ketika saya datang ke keluarga saya tahu saya bukan cuma menuntut minta sesuatu dari keluarga saya. Kepada anak-anak, kamu tuh dengerin mama dong, senangkan hati mama dong. Gak gitu saudara. Mindset kita dirubah, saya datang untuk jadi berkat. Apa yang bisa saya lakukan untuk suami saya? Apa yang bisa saya lakukan untuk keluarga saya? Beberapa tahun yang lalu, suami saya yang sangat saya kasihi, saudara terkasih, kena badai dalam kehidupan. Sampai akhirnya dia stres. Dan bukan cuma stres saudara, mendekati depresi. Belum depresi tapi arahnya sudah depresi. Kenapa saya katakan dia mendekati depresi? Karena udah gak mau keluar dari tempat tidur. Cuma ada pakai selimut. Dan saya katakan ayo udah siang bangun. Saya bilang mau. Makan gak mau. Mandi gak mau kata dia. Sampai saya dorong-dorong, saya tarik-tarik keluar dari tempat tidur saudara. Mandi dong, gak mau. Pokoknya gak mau ngapa-ngapain. Rasanya hidup tuh udah di saat itu ya. Udah gak tahu mau ngapain kata dia. Terus saudara ya, kerjanya cuma kayak diem, bengong kayak gitu. Saya harus jadi berkat dong saudara. Di situ apa yang saya lakukan? Saya bilang sama dia, saya cariin dokter. Yuk kita ke dokter. Kamu udah harus pergi ke psikiater. Karena ini kan udah urusannya ke jiwa saudara ya. Kamu harus ke psikiater. Terus udah gitu dia bilang gak mau. Terus satu kali lagi dia lagi duduk sendirian. Terus saya samperin, kenapa? Lagi mikirin apa? Terus dia ngomong gini, sudah tahu Rick Warren, pastor di Amerika ya, penulis buku Purpose Driven Life. Dia punya satu anak, berkebutuhan khusus si anak ini. Ya, anak ini ambil pistol, bunuh diri. Ya. Tiba-tiba suami saya bilang gini, saya lagi mikirin anaknya Rick Warren. Dia bilang kenapa tiba-tiba mikirin anaknya Rick Warren? Saya bilang, iya kan dia bunuh diri. Itu masuk surga atau ke neraka ya kata dia. Wah langsung, ini gak main-main nih orang udah mulai mendepresi ya kan. Coba orang lagi depresi ngomongin bunuh diri kan gak takut dong saudara ya. Langsung saya cari dokter. Saya bawa dia, saya harus menjadi berkat buat suami saya yang lagi ada di dalam lembah kekelaman. Gak ditinggalin saudara ya. Enggak dimarah-marahin, kamu tuh gimana sih ngerepotin, enggak ya. Oh kalau boleh dituker-tuker gitu, enggak sudah terkasih ya. Terus saudara bawa ke dokter. Satu dokter dia enggak cocok gitu ya. Dia bilang enggak mau datang lagi ke dokter itu, enggak mau datang lagi ke dokter itu. Cari, saya enggak putus asa, cari lagi dokter yang lain. Bujuk lagi, bawa lagi dokter yang ini yang saya dapat. Itu ngambil nomornya harus jam 6 pagi saudara terkasih. Ngantri jam 6 pagi. Untuk ngambil nomor, balik lagi ke rumah, ayo mandi segala macam, bawa dia ke dokter ini, saudara terkasih. Ya, puji Tuhan saudara, akhirnya dia cocok dengan dokternya, dan kemudian akhirnya dia bisa melewati lembah kekelamannya, saudara terkasih. Kenapa? Karena kita harus jadi berkat, setiap keluarga kita tidak semuanya akan ada di dalam momen baik dalam hidup mereka. Ada kalanya suami kena PHK. Ada kalanya suami kena sakit. Ya, kalau suami sakit, ibu-ibu ya dirawat. Jangan ngomel, ngerepotin sakit mulu ya kan. Atau orang tua kita. Ya, orang tua kita makin usia ya udah pasti. Males ngajak mama ke mall, 5 menit WC ya kan. Repot dorong-dorong kursi roda. Jadi berkat. Orang tua kita juga udah gak lama lagi umurnya. Selama mereka masih hidup jadi berkat. Pasangan kita juga gak pernah tahu. Kita baru dengar berita akhir-akhir ini, apalagi di bulan Maret kemarin, kenalan saya 5 meninggal dunia. Tidak ada satu pun yang usianya di atas 60 tahun. Jemaat baru ketemu saya Jumat Agung, Paskah. Kemudian berapa hari kemudian lagi tidur meninggal dunia. Sampai kita semua kaget, hah?
masih ngobrol sama saya, sudah terkasih. Kita dengar lagi Melita, ya kan? Melita Sidabutar umur berapa? 23 tahun. Kita gak pernah tahu kapan keluarga yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita akan meninggalkan kita. Jangan nuntut terus. Ayo mulai sekarang. Jadilah berkat buat suami kita, jadilah berkat buat istri kita, jadilah berkat buat anak-anak kita, jadilah berkat buat keluarga besar kita, sudah terkasih. Aduh, indah banget. Karena waktu kita datang ya dengan prinsip aku nggak nuntut, aku nggak minta, aku memberi. Orang yang bisa memberi adalah orang yang kaya. Ada amin, sudah terkasih? Ya kalau orang miskin gimana dia bisa memberi? Ya, dia aja kelaparan, dia aja nggak punya duit. Tapi orang kaya bisa nyumbang, orang kaya bisa donasi. Kalau kita punya kaya kasih di dalam kehidupan kita nggak akan nuntut. Suami kita belum dalam Tuhan misalnya, istri kita masih ngomel-ngomel mulu segala macam. Anak-anak kita mungkin masih menyebalkan, masih narkoba segala macam. Datang sebagai berkat buat ke mereka. Oh, sudah akan berbeda banget. Perlahan-lahan keluarga kita akan menjadi keluarga yang berkemenangan. Keluarga yang luar biasa. Keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Ada amin saudara? Oke, 1 Petrus 3 ayat 8-9 ayat yang terakhir untuk khotbah malam hari ini kita baca yuk. 1, 2, 3. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tuh kalau balas itu nuntut ya. Kamu tuh jahat sama saya. Kalau kita jadi berkat kita gak seperti begitu. Atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah apa? Kamu memberkati. Katakan, saya adalah berkat. Saya adalah berkat. Ya, jadi ingat kita adalah berkat ya buat keluarga kita. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ada amin saudara? Semua saudara, berapapun usiamu, engkau adalah berkat bagi keluargamu. Jangan menyerah dengan kehancuran keluarga kita. Jangan menyerah dengan keadaan keluarga kita. Terus berjuang, terus jadi berkat. Taruh Yesus nomor 1 dalam keluarga kita. Maka perlahan-lahan Tuhan akan putar balikan. Keluarga kita menjadi keluarga yang luar biasa. Sekali lagi beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami belajar tentang keluarga. Bahwa yang paling awal dari semuanya Tuhan membentuk adalah keluarga. Sebelum ada gereja, sebelum ada pemerintahan, keluarga adalah nomor 1. Makasih Tuhan. Dan Tuhan peduli dengan keluarga. Ketika Tuhan bicara keluarga, Tuhan gak bicara tentang diri kami pribadi sendirian. Tapi Tuhan tahu kami dan keluarga kami, seisi keluarga kami. Tuhan sayang, Tuhan perhatikan. Untuk itu Tuhan, kami pun mau mulai malam hari ini memperlakukan keluarga kami penting. Memperlakukan mereka sebagai orang yang penting, sebagai orang yang berharga, sebagai orang yang bernilai. Kami gak mau lagi menyia-nyiakan keluarga yang Tuhan kasih. Kami mau menghargai mereka. Karena kami tahu waktunya gak lama lagi. Kami gak pernah tahu kapan mereka akan kembali pulang ke rumah Bapa di surga. Tapi selama mereka masih hidup bersama-sama dengan kami masih hidup bersama-sama dengan mereka, kami mau memperlakukan mereka yang terbaik ya Tuhan. Dan Tuhan, kami mau menempatkan Engkau nomor 1 selalu di dalam keluarga kami. Dan pada akhirnya Bapa, kami menyadari kami ditempatkan Tuhan di sebuah keluarga bukan untuk menuntut, tetapi untuk menjadi berkat. Di tengah-tengah keluarga yang hancur, di tengah-tengah keluarga yang tidak sempurna, di tengah-tengah keluarga kami mungkin yang banyak yang bertengkar, saling diem-dieman kayak kuburan. Di tengah-tengah keluarga kami mungkin yang hancur-hancuran. Kami datang Tuhan kirim sebagai berkat di tengah-tengah keluarga kami. Mulai hari ini Tuhan kami mau jadi berkat bagi orang tua kami. Kami mau jadi berkat bagi pasangan kami. Kami mau jadi berkat bagi anak-anak kami. Kami mau jadi berkat bagi seluruh keluarga kami. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Mampukan mereka. Mampukan setiap kami. Sehingga lewat apapun yang kami kerjakan, keluarga kami akan semakin menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Mari saudara terkasih, kita angkat kedua tangan kita dan kita aminkan setiap berkat ini.
Diberkatilah engkau di dalam kehidupanmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah engkau dengan berkat yang dunia tidak bisa berikan, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kekuatan melewati setiap badai tantangan dalam kehidupanmu. Orang luar melihatmu dan berkata, sungguh orang ini sangat diberkati Tuhan. Ingatlah, Tuhan memberkatimu penuh supaya engkau menjadi saluran berkat bagi banyak orang di sekelilingmu. Terimalah berkat ini mengikutimu sampai selama-lamanya. Yang telah diberkati sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati.